Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluhu hatta al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Ikhwan fillah rahimakumullah, yang saya hormati Direktur Tazkiyah International Islamic Boarding School, para asatidz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seingat saya kita masih mengkaji tentang etika yang kalau kita sederhanakan ini menjadi pendidikan karakter versi Al-Qur'anul Karim. Kita semuanya sadar tidak saja agama ini sebenarnya ujungnya adalah bagaimana membentuk karakter, tapi sesungguhnya pendidikan itu sendiri ujungnya adalah membentuk karakter. Karena itu membicarakan karakter adalah hal yang sangat vital dalam kaitannya dengan pendidikan. Menariknya, karakter sebagaimana yang kemarin kita diskusikan di dalam Al-Quran ada banyak semestinya, tapi kita hanya ingin memfokuskan di surat Al-Hujurat. Kita kemarin sampai di first stage bahwa kita harus punya etika kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Saya mereview ulang prinsipnya. Kalau kita dapat informasi dari reliable sources, dari sumber yang reliable, yang otoritatif, bahkan otoritarian, karena memang tidak ada yang lebih otoritatif dari Allah dan Rasulnya, maka sikap kita yang merupakan bagian tidak saja sebenarnya menjadi konsekuensi rasional, tapi sebenarnya itu adalah sikap orang Islam, adalah menerima tanpa kritik. Jadi kita menerima apa saja yang dari Allah dan dari Rasulullah SAW. Kemarin kita simpulkan dengan konsep sami'na wa ata'na, la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih. Oke, sekarang kita masuk ke yang kedua, biar tidak terlalu panjang. Kalau informasinya datang tidak dari sumber yang seperti pertama, yaitu berarti sumbernya tidak dari Allah dan dari Rasulullah SAW, maka prinsip yang diajarkan etika di dalam Islam adalah tabayyun. Orang Islam, dan ini nanti berkaitan dengan pendidikan, kita ini harus membudayakan budaya tabayyun, budaya klarifikasi, critical thinking. Karena di critical thinking nanti lahirnya tabayyun. Ilmu pengetahuan lahir dari critical thinking yang terus mencari, mengkritik mana kesalahannya dan segala macamnya. Menarik kalau kita nanti perhatikan bahwa itu juga bagian etika yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiq, jika datang kepadamu orang fasik, binaba'in, dengan membawa naba, berita yang penting, huge information, fatabayyanu, clarify. Kita disuruh tabayyun. Kita perhatikan dulu, karena Al-Quran menggunakan kata in, maka berarti peluangnya ini akan terjadi sampai yaumul qiyamah. Bisa terjadi, bisa enggak terjadi, tapi kemungkinan terjadinya pasti. Karena itu ini pasti akan terjadi di antara kita. Kalau kita bicara akhlak atau bicara etika, maka sebenarnya Quran mengajarkan kalau kita taat kepada Allah dan Rasul, kita honoring Allah sama honoring the Prophet, itu sebenarnya nanti ujungnya adalah akan melahirkan kedamaian. Orang Islam itu mestinya kalau standarnya sama, kita hormat kepada Allah, hormat kepada Rasulullah. Kalau sudah ada qala Allah qala Rasul, stop. Ibaratnya kalau di film ayat-ayat cinta, kalau orang marah dibacain sholawat di Mesir, jadi diam dia. Sebenarnya etika di Islam itu dulu yang mau seperti bahasan kita kemarin. Yang kedua sekarang, kalau ada informasi, karena nanti semua terjadinya perkelahian antar umat Islam munculnya karena informasi. Nah, sekarang Allah menyatakan jika datang kepadamu orang fasik. Kisahnya sebenarnya berkenaan dengan, kita lihat dulu backgroundnya. Banul Mustalik ini kira-kira singkatnya
utusan dari Banu Mustalik datang ke Madinah menyatakan keislamannya dan menyatakan bahwa setelah diajarin sholat, zakat, dia menyatakan kami akan pulang ke Banu Mustalik dan kami akan Islamkan kaum kami. Kalau mereka sudah Islam, nanti kami akan tarikin zakatnya, kita akan kumpulkan dan tolong utuskan orang yang akan mengambil zakat kepada kampung kami. Sudah di set the date, ditentukan waktunya, hari kapan, jam berapa, nanti utusan Nabi akan mengambil zakat yang dikoleksi. Singkat cerita, sudah sampai waktunya, Rasulullah SAW mengutus Walid bin Uqbah untuk mengambil. Tetapi di tengah perjalanan, Walid bin Uqbah berhenti. Orang-orang di Banil Mustalik menunggu, kenapa kok tidak datang-datang ini? Padahal perjanjian kita dengan Nabi hari ini mereka akan mengambil, tapi kok tidak ada yang ngambil ini? Jangan-jangan kita yang salah karena kita terlalu lama. Oke lah, mereka berinisiatif untuk pergi ke Madinah memberikan zakatnya kepada Rasulullah SAW langsung. Walid bin Uqbah di tengah jalan melihat gelagat orang Banil Mustalik yang hendak berangkat dan mempersiapkan sesuatu. Dia dimasuki oleh setan pikirannya bahwa mereka ini mau menyerang Madinah. Sebaiknya kamu pulang aja. Kalau kamu teruskan ke Banil Mustalik, mati kamu. Maka Walid bin Uqbah pulang ke Madinah melaporkan kepada Rasulullah SAW bahwa kata dia Banil Mustalik preparing untuk melancarkan peperangan dengan Madinah. Wow, ini fake news, hoax tingkat tinggi. Bayangkan, orang mau datang memberikan sodakoh dan infaknya, dibilang Walid bin Uqbah mereka ingin menyerang Madinah. Ditambahi lagi mereka murtad semuanya. Alhamdulillah, Nabi tidak langsung. Bayangin, berita ini sangat penting dan Nabi preparing untuk melawan Banul Mustalik. Tapi Nabi memerintahkan Khalid bin Walid untuk pergi ke Banul Mustalik. Recheck lagi. Khalid ke sana dan dia mendapati masih azan daerahnya. Semua orang sholat di sana. Jangan-jangan ada banyak sekian riwayatnya. Tapi singkatnya, sebagian mereka sudah sampai di Madinah. Setelah sholat Nabi menanyakan, benarkah kamu mau melancarkan peperangan? Kata dia, enggak Nabi, kami menunggu utusanmu. Karena utusanmu enggak datang-datang, padahal kita set the date untuk memberikan. Turun ayat ini, in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Kita lihat dulu konsepnya Al-Quran. Jika datang kepada kalian orang fasik, kita diskusikan dulu kata fasik. Fasik menarik. Rasulullah menyebut cicak dengan fuwaisik, si fasik kecil. Kenapa disebut fasik? Karena makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak bisa tidak, defaultnya dia mentaati aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Ibrahim dibakar dulu, semua makhluk hendak berusaha membantu Nabi Ibrahim memadamkan api. Burung di paruhnya dia membawa setetes air, meskipun mungkin tidak bisa memadamkan api, tapi semua makhluk bersepakat dan tidak bisa enggak kecuali mentaati Allah SWT. Satu-satunya yang tidak mentaati Allah dan keluar dari fitrah kebinatangannya adalah cicak. Karena itu Nabi membolehkan membunuh cicak atau tokek. Dan Nabi menyebut cicak dengan fuwaisik, si fasik kecil. Kenapa? Karena dia keluar dari nature-nya binatang. Hatta si Mahmud, gajah yang besar itu, yang dikendarai oleh Abroha untuk menghancurkan Ka'bah, kata Ar-Razi, begitu dia mau bergerak, mau menghancurkan Ka'bah, sebenarnya Mahmud berbelok. Dia nggak mau, karena makhluknya Allah nggak akan menghancurkan Ka'bah. Jadi dia berbelok, tapi terus dipaksa. Maka sebenarnya naturalnya sebenarnya hatta gajah tidak mau menghancurkan Ka'bah. Karena itu Allah lebih menghormati siapa? Gajah daripada penunggangnya. Karena itu disebut dengan ashabul fil. Ashabul fil. Yang menarik juga, tikus hutan disebut juga fuwaisiqah. Kenapa menarik? Tikus itu disebut fuwaisiqah karena tikus itu punya lubang. Dan lubangnya dua, kayak orang fasik. Jangan sangka kalau dia masuk dari sini, tikus tidak keluar di tempat yang sama, keluarnya sebelah sana. Orang fasik begitu, dia masuk dari lubang sini, yuk kita menunggu di sini, keluarnya dia dari sana. Karena itu dia bermuka dua. Kenapa disebut orang fasik?
Maksudnya makna yang pertama. Makna yang kedua adalah tikus itu selama dia berada dalam lubang, apakah dia memberikan sesuatu yang buruk kepada orang lain? Enggak. Selama dia berada dalam lubangnya aman kita. Tapi begitu dia keluar dari lubang, gobes habis, ya segala macam. Karena itu dia disebut dengan fasik. Kenapa? Karena dia sudah keluar dari lubangnya. Kita ini punya tempurung sebagai makhluk, namanya fitrah. Allah bikin nature kita taat sama Allah. Allah bikin nature kita hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Itu apa namanya? Baju kita. Itu nature-nya kita. Nature-nya kita. Karena kita tidak seperti Thomas Hobbes yang menyatakan manusia itu naturally apa namanya? Buas, ya, seperti binatang buas. Homo homini lupus, ya, kita ada serigala bagi yang lain. Enggak, dalam Islam kita baik. Nah, begitu orang itu keluar dari sifat fitrahnya, maka dia fasik. Lah, pertanyaan saya sekarang, apakah CNN pernah keluar dari fitrahnya? Apakah Metro TV pernah keluar dari fitrahnya? Apakah TV One pernah keluar dari fitrahnya? Semua selain Allah dan Rasulnya punya peluang keluar dari fitrahnya. Berita yang sama, kejadian yang sama di pick up oleh TV One dan Metro TV bisa berbeda. Berarti dia pernah fasik. Kalau ada informasi datang dari fasik, jangan langsung diaksep, gunakan critical thinking, tahan, sabar. Beda banget kalau kepada Nabi, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Jangan gunakan prasangkamu, asumsimu, pikiranmu, ndakmu. Sami'na wa ta'na. Itu menarik. Contohnya misalnya, kemarin kita contohkan poligami. Meskipun abot di sini, terima. Sami'na wa ta'na. Ya. Perkara nanti bagaimana ya? Kenapa Quran itu kok melegalisasi hukum poligami misalnya? Itu urusan nanti, urusan yang di sini. Tapi urusan di sini sami'na wa ta'na. Karena it doesn't make sense at all. Jenengan bayangkan, kita mendeklar Allah Al-Alim, kita mendeklar Allah Al-Hakim, tapi we questioning his law. Lebih itu. Jadi zaman ngakoni pangeran itu Al-Alim, jadi ngakoni Al-Hakim, giliran dikasih hukum poligami, kenapa mempertanyakan misalnya? Sebenarnya itu kontradiksi interminis sebenarnya. Tidak masuk akal sebenarnya. Oke. Nah, sekarang kalau informasinya tidak datang dari Allah dan Rasul, tapi dari semuanya yang punya peluang fasik, Quran menyatakan fatabayyanu, tabayyun. Menarik. Tabayyun itu kan dari kata baina, ya. Kalau ada dua hal begini yang tidak kelihatan mana yang A mana yang B, kemudian kita berusaha memisahkan sehingga kelihatan ini A, ini B, namanya baina. Kalau ada informasi yang masih blurry, tidak jelas informasinya, dan kita berusaha membuat distingsi yang jelas, this is it, namanya tabayyun. Kita ini sekarang, apalagi zaman ini, adalah zaman di mana kita mendapatkan informasi yang tidak utuh. Ya, kita ngeri kalau melihat, dan itu yang harus kita ajarkan kepada anak didik kita. Harus sabar mengelola informasi. Data, sains tumbuh dengan kesadaran apa? Ini bukan kebenaran absolut. Dulu orang Islam mengajari kita, setiap hasil tulisan di belakangnya dikasih wallahu a'lam bishawab. Sains juga demikian. Semua kita mengetahui, sains meskipun tidak ada wallahu a'lam bishawab, kita sudah disadari, oh ada margin errornya. Dan kita tidak menganggap itu sebagai hasil yang paling terbaik, enggak. Karena itu sains bisa dikritik, silakan dikritik. Ada lagi tumbuh teori baru lagi, teori baru lagi, dan terus dan terus dan terus. Ya, menarik. Menarik. Ya, misalnya saya kasih contoh misalnya. Sigmund Freud melihat agama, asal usul agama. Kita lihat orang barat melihat agama. Kata Sigmund Freud, agama itu sebenarnya adalah desakan seksualitas manusia dulu yang ditahan. Jadi manusia itu awalnya begitu dia sudah dewasa secara biologis, dia kepingin melakukan hubungan seksual, tapi nggak ada wanita yang lain kecuali ibunya. Akhirnya dia harus berhadapan dengan bapaknya. Tapi karena kuatnya libido seksual, maka dia membunuh ibunya, bapaknya.
Tapi setelah itu muncul penyesalan. Dan muncul penyesalan itu direpress jauh di dalam alam bawah sadarnya. Dan karena kita ini manusia berasal dari keturunan yang sama, maka cerita itu kita dapati di hampir semua kebudayaan. Di Yunani ada Oedipus Complex, di Indonesia ada Tangkuban Perahu, yang isinya sama. Maka menarik, coba jangan perhatikan definisi agama menurut Sigmund Freud. Kata Sigmund Freud, agama adalah the universal obsessional neurosis of humanity. Obsesi seseorang, kalau kita punya keinginan tapi nggak bisa kesampaian, namanya obsesi. Obsesi itu bersifat universal. Karena jadi obsesi ditekan, kemudian jadi neurosis bagi seluruh manusia. Kan itu kalau ingin sehat, buang agama. Nah, itu katanya Sigmund Freud. Dia melihat agama dari psikologi. Lain lagi, ada tokoh lain lagi, misalnya Emil Durkheim melihat agama dari sosiologi. Beda lagi cara dia melihat agama. Nah, yang menarik, sains itu biasa dari sini dikritik, dicari apa kesalahannya dan segala macamnya. Sehingga melahirkan ilmu baru lagi, ilmu baru lagi, ilmu baru. Muncul tokoh yang baru lagi, menyalahkan semua teori ini. Mircea Eliade misalnya, orang yang melahirkan fenomenologi dalam agama misalnya. Tapi semuanya itu untuk menunjukkan kepada kita adalah hatta dalam sains semua informasi harus kita gunakan tabayun. Nah, apalagi kalau kita bicara akhlak, kita ini berkelahi satu sama lain biasanya karena informasi. Karena itu menarik Al-Quran. Kenapa? Karena kalau kita punya informasi tidak utuh. Lihat Al-Quranul Karim, indah menurut saya. Antusibu qauman bijahalah. Kamu akan menimpakan, kamu akan ngasih keputusan ya, yang akan menimpa satu kaum disebabkan apa? Jahalah. Jahalah bukan bodoh. Jahalah lawannya akil. Akal itu sebenarnya kan yang mengikat artinya. Oke. Orang dinamakan jahil kebalikan dari akil. Kenapa? Karena sebenarnya dia bukan orang bodoh, karena dia akalnya dikuasai. Akalnya tidak bekerja. Tapi dia pintar, boleh jadi dia orang jenius, tapi dia tetap jahil. Konsep jahil di Islam tidak ada kaitannya dengan kebodohan. Jahil dalam Islam, dalam Al-Quran adalah orang yang dikuasai oleh emosinya. Karena terlalu marah, terlalu cinta, terlalu benci, terlalu apalah, sehingga orang itu kalau serba terlalu emosinya, akalnya tidak jalan. Perempuan doktor dari Amerika, jenius, kalau cemburu hilang doktornya ya. Dia melakukan sesuatu yang enggak manusiawi, enggak seperti orang berakal. Bayangin, masih ingat perempuan Mesir ya. Nabi Yusuf keluar, semua ngonjai mangga. Satu dharma wanita, ibu-ibu, karena dia tidak memperhatikan mangga, perhatikan ketampanan Yusuf. Dilala kena ujungnya. Aduh, Yusuf gentleman. Datang Yusuf ke perempuan itu. Can I help you? Kata Yusuf itu. Dibantulah sama Yusuf. Begitu dibantu, perempuan yang lain jealous. Enak ya dia mendapatkan perhatian Yusuf, saya kok enggak. Karena jealousy maka semua orang berani melukai dirinya. Rationally, orang nggak mau melukai dirinya. It doesn't make sense kalau semua tokoh wanita, dharma wanita Mesir tiba-tiba ngeliat Yusuf kepotong tangannya semuanya, nggak masuk akal. Itu yang membuat dia memutus karena apa? Karena jealousy. Karena jealous di antara sama perempuan, ganteng ngerek, kok dicedeknya Yusuf. Karena Yusuf gentleman orangnya. Can I help you, Mom? Sob, aku bisa, sob. Aku sob. Wah, itu maksudnya. Karena jealousy. Tidak masuk akal sebenarnya, tidak masuk akal. Itu yang menarik kalau kita perhatikan. Orang terlalu marah. Jangan bayangkan, siapa yang tidak mengakui kejeniusannya Aisyah radhiyallahu anha, jenius. Tapi begitu hari itu masanya Aisyah, ada tamu datang ke rumahnya Rasulullah SAW bersama Aisyah. Datang istri Rasulullah yang lain membawa makanan, Aisyah cemburu. Ngapain kamu datang bawa makanan ke rumah saya di hari jatah saya sama Rasulullah? Mau cari perhatian dari Nabi? Masih kurang jatahmu, ditampel sama Aisyah. Prang.
Bayangin, piring pecah, makanan kemana-mana. Kenapa? Jealousy. Lah, jealousy itu jealousy, marah, cemburu atau apapun dah. Kalau orang itu dikuasai itu, maka Quran menyebut konsepnya jahalah. Menarik Quran. Sekarang kita bayangkan, kalau kita dapat informasi itu biasanya yang langsung kita sikapi dan melahirkan tindakan, biasanya sudah dicerna melalui akal atau langsung ke emosi kita? Ke emosi. Kenapa tiba-tiba begitu aku melihat ada apalah, something, kemudian kita langsung emosi itu, jahalah, dan langsung kita mengambil tindakan. Kan itu prinsipnya. Itu yang dilarang oleh Al-Quranul Karim. Itu yang kurang etis. Kita harus ngajarin anak-anak kita, anak didik kita untuk terbiasa mendapatkan informasi dan kemudian tahan dulu. Kelola informasi sampai utuh informasi. Jangan gunakan emosimu untuk bikin decision making, gitu maksudnya. Tahan dulu. Dan itu yang diajarkan Al-Quranul Karim. Kita harus terbiasa begitu. Bukankah sekarang perkelahian di antara sesama umat Islam karena itu? Ya, begitu melihat opolah semuanya karena antusibu qauman bijahalah. Saya nggak tahu apa contohnya ya, bendera tauhid mungkin atau apalah. Karena itu prinsipnya antusibu qauman bijahalah. Nanti ujungnya fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ujungnya you akan nyesel, kata Allah SWT. Saya baca ayat ini, menarik Quran itu logikanya. Dan memang begitu mestinya. Semua informasi kalau mau kita mudahkan dari human being, check and recheck sebelum kita memutuskan tindakan. Dipikir, saya bertindak ini karena emosi atau enggak? Ntar, kalau ini bijahalah, ntar dulu. Ini informasinya sudah penuh enggak? Dan segala macamnya. Mertua saya, begitu kapan hari saya pulang ke Surabaya, ditujuin, Mas, lihat, iki Mas, tonton Mas, ada orang-orang dikembalikan dari laut yang di Palu itu. Lautnya enggak mau, kembaliin lagi. Tak lihat, orangnya kok kayak orang Bangladesh ini. Ternyata itu kisah entah tsunami yang di Maldives atau apa, tapi orang menulis ini di Palu dan segala macamnya. Botenan niku Pak, niku hoax niku. Bayangin, kita kadang sering kali kayak gitu, dapat message di WA, informasi dapat apapun langsung kita nimpalin, langsung bikin status. Come on, setelah 2-3 jam, 5 hari ada informasi lagi, malu kita mendelete-nya. Antusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Itu yang etika selanjutnya diajarkan Al-Quran. Menarik ya, setelah informasi kita harus hati-hati dengan informasi. Kenapa? Karena informasi itulah simbol keretakan di dunia Islam. Kita nanti berkelahi, apalagi kita sebagai guru, nanti anak-anak kita nanti akan berbeda-beda. Ada yang NU, ada Muhammadiyah, ada Wasiliyah, ada HTI, enggak tahu ada enggak ya. Ada Salafi, ada macam-macam misalnya ya. Dan segala macamnya. Lah, ini kenyataan di Indonesia. Jadi makanya persoalannya kemudian adalah bagaimana kita memanage itu, etikanya apa. Persoalannya sebenarnya karena kita nggak tahu informasi. Itu yang harus kita pikirkan sekarang ini. Kita ini nggak tahu satu sama lain. Ya, itu yang membuat kita kemudian antusibu qauman bijahalah. Ngomong jamaah tabligh tapi dianggap seperti HTI. Bumi langit, gak ada beda, gak ada samanya itu misalnya. Itu yang maksudnya. Karena dikira pakaiannya sama, dipikir sama. Gak sama. Itu yang kita harus lihat. Karena informasi. Dan kalau kita sampai salah informasi dan kemudian mengambil kesimpulan, apa akibatnya? Ayat selanjutnya akibatnya. Akibatnya tarung, berkelahi. Dan itu yang harus kita hati-hati. Lihat, wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu. Perang yang terjadi. Ali bin Abi Thalib di sini, Aisyah di sini, bersama Zubair bin Awam di sini, bersama Thalhah bin Ubaidillah di sini. Semuanya ahli surga. Berhadapan-hadapan perang. Kenapa? Informasi yang tidak utuh.
Ya, cuman memang ahli sunnah wal jamaah cara menyikapinya adalah mereka sudah berijtihad dengan informasi yang mereka dapatkan. Kalau ijtihadnya salah, ya tetap dapat pahala, karena kita tidak boleh menyalahkan para sahabat Rasulullah SAW. Kalau mereka benar, maka dia dapat pahala 2. Tapi kalau kita mau rasional berpikir adalah apa yang menyebabkan perkelahian? Tidak utuhnya informasi yang kemudian dilakukan penyikapan. Kalau dulu tidak utuh, wajar. Tidak ada telepon, susah untuk melakukan tabayun, WhatsApp tidak ada, wajar dong. Kalau sekarang sebenarnya informasi saambre, kita saja yang harus melihat, mengecek semuanya, agar kita ini nanti tidak mudah menyalahkan orang lain. Itu prinsipnya di dalam etika antar sesama umat Islam. Jadi prinsipnya, kalau kita sebenarnya ngapain sih prinsipnya ini? Kalau kita sudah menghormati Allah dan Rasulullah, langkah selanjutnya etika dalam Islam, hormati sesama orang mukmin. Kalau ada informasi yang jelek berhubungan dengan sesama umat Islam, cek, recheck. Itu maunya Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Kalau enggak, nanti persis terjadi wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Nabi Muhammad SAW sedang mengendarai khimarnya, datang ke satu majelis. Di majelis itu ada Abdullah bin Ubay bin Salul. Rasulullah SAW kemudian berhenti, turun, khimarnya kencing. Abdullah bin Ubay bin Salul itu secara KTP Islam, ya. Jadi dia sholat, dia macam-macam, masuk kelompok orang Islam, tapi meskipun dia munafik sebenarnya. Lah, kata Abdullah bin Ubay bin Salul, begitu khimarnya kencing, dia jauhkan ini. Bau kencingnya khimarnya Nabi ini busuk banget. Wah, Abdullah bin Rawahah mendengar komentar begitu, dia marah. Dia timpali pernyataannya Abdullah bin Ubay bin Salul dengan menyatakan apa? Kata dia, sungguh kencing khimarnya Rasulullah SAW jauh lebih harum daripada parfummu. Ya. Marah. Wah, di satu khimar, satu, wah, tidak bisa. Akhirnya masing-masing kelompoknya datang. Karena dua-duanya orang Aus sama Khazraj datang. Yang kelompok Aus datang, kelompok Khazraj datang, sampai mereka lempar-lemparan sandal dan biji-bijian. Turun ayat ini. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Dan kalau kita lihat ke yang jauh lebih besar, mari kita lihat sekedar untuk memetakan pikiran kita, ya, karena biasanya kita tidak membicarakan fitnah di dalam Islam ini, yang biasanya dikenal dengan dua hal yang sering, kalau kita kebablasan kita bisa menjadi orang Syiah, dan kalau kebablasan lagi bisa jadi orang Khawarij, ya. Yakni kisah tentang perang Jamal dan perang Siffin, ya, di dunia Islam, yang bisa kita lihat sebagai contoh konkret dari ayat ini. Wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma. Kita harus menjadi kelompok pertengahan, ya, jadi people of Islah. Kita harus didik anak-anak kita menjadi people of Islah, people of reconciliation, yang terus mikirnya reconciliation meskipun berat. Nanti ongkosnya, kalau kita menjadi orang yang menjadi people of reconciliation, Allah cinta sama kita. Makanya nanti ujungnya innallaha yuhibbul muqsitin, dapat cintanya Allah. Bahasa Nahdlatul Ulama, dadi waliullah, ngono gampangannya. Menarik kalau kita pikirkan, ya. Kita perhatikan sekarang, kisahnya sebenarnya titik persoalannya kan pada Utsman ibnu Affan sebenarnya. Wafatnya Utsman ibnu Affan. Ada hal yang menarik. Dulu saya tagil sirat, ya, begitu pulang dari Saudi Arabia, menjelaskan bahwa Utsman itu saat memimpin itu sudah hampir pikun. Oh, rame, ya. Orang Nahdlatul Ulama marah-marah, dihakimi di situ kiri. Karena kata Said Akil, loh memang begitu teksnya, haram, ini pikun. Wah, rame, ya, diadili di pesantren situ kiri. Ya masih ngono cucuk ngono lah artinya, ya sepuh ngono lah. Rame kemudian. Misalnya orang-orang barat misalnya, atau banyak sejarawan yang mengkritisi cara Utsman ibnu Affan di dalam memilih pemimpin misalnya. Dianggap sebagai nepotisme, banyak dari kalangan keluarganya yang diinstal menjadi pejabat. Tapi saya pikir
keterangan Gus Dur cukup menarik dalam hal itu. Kata Gus Dur, bagaimana Anda bisa menganggap Utsman melakukan nepotisme? Karena bukankah orang itu kalau mau menginstall seseorang, dalam merekrut seseorang dalam jabatan tertentu, dia kan harus memilih orang yang dia tahu persis kapabilitasnya, kemampuannya apa orang ini, dan segala macamnya. Dia tidak akan memilih orang yang dia nggak tahu. Utsman pengetahuannya terbatas. Dia tahunya adalah saudaranya itu. Ya, tentu saja jenengan kalau orang Syiah, itulah alasanmu. Tapi kita husnudzon. Ya. Bagaimana kita tidak husnudzon kepada orang yang Rasulullah SAW menyatakan, kalau aku punya 10 putri, saya kasihkan kepada kamu satu persatu Utsman. Ya, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan, orang yang malaikat saja malu sama dia. Karena hayaknya paling tinggi. Rasulullah kalau pakaian biasa, terus Abu Bakar mau bertamu, ditanyain siapa, Abu Bakar masuk, Rasulullah tidak ganti pakaian. Umar datang tidak ganti pakaian. Utsman datang, stop, pakaian dulu. Aisyah bertanya, kenapa kalau Utsman datang jenengan kok harus bersiap-siap? Karena malaikat malu pada Utsman. Masa aku tidak malu? Utsman tidak pernah melihat auratnya. Kalau lagi malam-malam semua lampu hidup, rumah Utsman mati, ditanyain kenapa lampunya mati? Utsman sedang mandi. Masya Allah, hayaknya Utsman, ganteng, ya, soge, ya. Pantes bojone loro. Ya. Jadi Pak Ali kurang setunggal nih ngomongnya. Pak Ali kurang setunggal. Wis ganteng soge lah gitu. Sekarang yang menarik, Utsman ini menarik ya. Satu-satunya sahabat Nabi yang tidak ikut perang Badar tapi mendapatkan pahala Badar adalah Utsman bin Affan. Saat karena istrinya sakit, Rasul menyuruh merawat istrinya yang sakit. Ya. Yang menarik, setelah meninggal, Utsman itu dikabarkan membisu. Nggak mau ngomong, membisu. Ditanyain oleh Rasulullah SAW, kenapa kok membisu? Bisu terus. Karena kata Utsman, sebenarnya dukanya ada dua. Duka pertama tentu saja kehilangan istrinya yang dicintainya. Tapi duka kedua adalah dulu saat aku menjadi menantumu, hubunganku denganmu dekat ya Rasul. Karena saya menantumu. Sekarang aku kehilangan istriku dan kehilangan menjadi menantumu ya Rasulullah. Ya, hilang kedekatan kepada Nabi itu justru yang membuat dia keluh, nggak bisa ngomong lagi. Dan Nabi menikahkan putrinya yang kedua untuk Utsman. Dan Nabi sampai menyatakan, kalau aku punya 10 putri, akan aku berikan kepada Utsman satu persatu. Ya, la Utsman, ya, la Utsman, la Yahya beto malih. Ning la Utsman, ya. Nah, yang menarik, dan orang yang kayak begini ini, Masya Allah, masa kita harus berkata-kata yang tidak tepat kepada sahabat Nabi yang begitu hebatnya itu. Tapi memang ada kisah yang menarik. Ya, sekali lagi kita harus dudukkan, kalau kita berbicara tentang sahabat harus ada kesepakatan dulu. Semua sahabat ahli surga. Sudah cukuplah Ibnu Balta'ah membocorkan rahasia negara. Bayangkan, orang membocorkan rahasia negara, hukumannya apa? Mati. Jenengan membocorkan rahasia negara Indonesia, dipenggal sama Jokowi lah gitu. Ini rahasia negara. Tapi Nabi, Umar saja siap-siap, biar saya penggal kepalanya ya Rasulullah. Ibnu Balta'ah digituin sama Umar bin Khattab. Tapi kata Nabi, tidakkah engkau sadar bahwa Rasulullah Allah meridhoi semua ahli Badar? Semua ahli Badar masuk surga, dan cukup itu. Masya Allah kalau kita pikirkan. Nah, kita perhatikan, di zaman Umar bin Khattab, sebagaimana kita ketahui bersama, Amr bin As menjadi gubernur Mesir dan Tripoli. Ya. Lah, masanya Utsman diganti. Amr bin As tidak pergi ke Madinah, dia pergi ke Palestina. Karena dia melihat gonjang-ganjing ini, Madinah gonjang-ganjing. Dan Amr bin As tetap di Palestina. Karena sebenarnya ya, tidak bolehlah kita menyatakan dongkol ya, tentu saja. Tapi ternyata memang berat ya, fitnah kekuasaan itu juga berat. Amr bin As di Palestina. Ya. Sekarang menuntutlah, riuh rendahlah menuntut untuk pengungkapan pembunuh Utsman bin Affan. Singkat cerita, karena berita yang belum utuh, terjadilah perlawanan. Ya, satu, Aisyah radhiyallahu anha, Zubair dan Tolha. Lihat, ini berlawan-lawanan dengan Ali. Secara kasat mata kita bisa melihat Ali khalifah yang sah.
Tetapi kita tidak bisa menyalahkan. Bukankah Rasulullah SAW menyebut Talha bin Ubaidillah? Kata Talha, innahu syahidun, innahu syahid, kata Rasulullah, sesungguhnya Talha itu syahid, yamshi alal ard. Di hadis yang lain Rasul menyatakan, kalau engkau ingin melihat orang syahid yang berjalan di muka bumi, lihatlah Talha bin Ubaidillah. Cukup buat kita. Rasul juga menyatakan siapa yang membunuh Zubair, dia orang munafik, untuk menunjukkan Zubair sebagai orang mukmin. Apalagi Aisyah, istri Rasulullah SAW. Tapi singkat cerita, selesailah fitnah ini. Selesai fitnah ini. Sekarang fitnah yang kedua. Lah, yang di sana yang menarik, Muawiyah diminta oleh Ali untuk resign, untuk meletakkan jabatannya sebagai gubernur Syam. Oke. Tapi dia nunda terus. Yang menarik, sekali lagi ya, jangan dibaca. Pinternya adalah Amr bin As. Muawiyah mengirim surat kepada Amr bin As. Padahal mestinya kalau secara kedekatan, mestinya Amr bin As lebih bela Ali atau lebih bela Muawiyah? Lebih bela Ali, karena yang mencopot Utsman ke klannya Muawiyah sebenarnya. Jadi yang menarik adalah bahwa nanti Amr bin As bilang kepada kedua anaknya, satu anaknya yang zahid melarang, tapi satunya anaknya yang politikus menyuruh pergi. Dan Amr bin As juga seorang politikus ulung, ya, negarawan yang sangat hebat. Jadi ada, meskipun sahabat tidak pernah belajar political science, ada juga yang politikus ulung. Jadi kalau ada Yai Ma'ruf tidak jadi capres, ya nggak apa-apa, meskipun tidak pernah political science, ya. Sahabat mawon wonten, ya. Ya, singkatnya adalah apa yang terjadi kemudian, bahwa idenya, salah satu caranya adalah idenya Amr bin As menyuruh Muawiyah untuk mendeklar dulu khilafah sebagai tandingan. Singkat cerita terjadilah, bayangkan sekarang, berbeda-beda para sejarawan menulis, tapi setidaknya 70.000 orang mati karena sama-sama orang mukmin. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah lihat, sesama orang mukmin bisa berkelahi, dan itu bisa mungkin terjadi lagi kapan? Sampai yaumul kiamah. Karena Quran menggunakan kata in ja'akum in wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu, kata Al-Quran Karim. Kalau kedua ta'ifah ini saling berperang satu sama lain, bunuh-bunuhan satu sama lain, lihat, ada orang yang menjadi people of reconciliation. Siapa itu? Hasan bin Ali, yang Rasulullah SAW menyatakan, semoga cucuku ini nanti akan menjadi pengislah dua kelompok, ya, yang sangat besar dari orang Islam. Dan benar Rasulullah SAW, karena di hadis Bukhari Rasulullah SAW menyatakan tidak akan datang yaumul kiamah sampai ada dua kelompok besar umat Islam yang berperang. Dan nanti siapa yang mengislahkan? Hasan bin Ali. Masya Allah, ya. Hasan dengan rela menyerahkan tampuk kekuasaannya demi perdamaian umat Islam. Karena ini sudah berhadapan-hadapan. Sebenarnya secara kasat mata, kalaupun perang menang Hasan, ya, karena Ali meninggal dunia, yang menjadi khalifah umat Islam Hasan bin Ali. Tapi ini perang sudah tidak bisa dicegah lagi antara Hasan sama Muawiyah. Tapi Hasan kemudian rela meletakkan kekuasaannya demi perdamaian di kalangan umat Islam. Sejarah menuturkan Hasan bin Ali diracun, tetapi semua bertanya, siapa yang meracunmu? Karena untuk menarik dendam, Hasan bin Ali sampai meninggalnya dia tidak keluarkan kata-kata. Kenapa? Karena dia tidak ingin meneruskan pertumpahan darah. Biar saya saja yang merasakannya. Dan itu namanya people of Islam. Harus ada orang yang kayak begitu di dunia Islam. Dan itu etikanya kalau kita menghadapi kelompok Islam yang sekarang porobatu. Satu pro Prabowo, satu pro Jokowi, ya, misalnya. Bahaya itu. Bahaya. Satu pro pembakaran, satu tidak pro pembakaran. Kalau diterusin, ya, saya bukan membenarkan politik Gondoruo yang menakut-nakuti kata Jokowi, tapi maksudnya itu sangat mungkin terjadi kalangan umat Islam. Lah, etikanya adalah, lihat, kalau seakan-akan Allah di surat Al-Hujurat mengatakan, kalau kamu bisa memberikan penghormatan kepada Allah, penghormatan kepada Rasul, lihat prinsip yang diajarkan tadi. Kalau sudah ada Allah sama Rasul, jangan mengedepankan apapun, stop.
Ya, perasaanmu harus kalah, pendapatmu harus kalah, sikapmu harus kalah Allah sama Rasul. Turunannya kalau kita bisa menghormati Allah dan Rasul, turunannya hormati orang Islam. Tapi real dalam agama ini, cara kita menghormati orang Islam adalah tidak semuanya orang Islam in peace. Nanti caranya adalah mulai dari mana cara kita menghormati orang Islam. Kalau dapat informasi, klarifikasi, tabayun. Nah, kalau tidak bisa sampai akhirnya terjadi peperangan, jadilah orang pertengahan, people of Islah, yang keinginannya untuk bikin Islah. Dan itu berat, Tapi kita harus didik anak kita untuk berpikir begitu. Karena menurut saya orang Islam itu mestinya kosmopolitan, menurut saya. Kenapa? Karena memang tidak bisa sekarang itu Islam diwadahi oleh satu organisasi, oleh satu negara bahkan. Nggak bisa. Masing-masing samalah sekarang. Jenengan kalau kepingin misalnya Indonesia, apa yang bagus dari Indonesia? Dan mesti ada yang jelek dari Indonesia. Jam karet misalnya jelek dari Indonesia. Ya. Makanan misalnya, meskipun enak-enak, tapi kalau kita terus pola kita makan seperti nasi Padang terus, ya mesti kolesterol. Ya. Sekarang kolesterol tertinggi orang Padang. Kenapa? Oily masakannya. Tidak apa-apa orang Padang dulu, kenapa? Kerjanya di sawah. Sekarang makannya nasi Padang, duduk habis makan. Ya mesti aja lah. Ya. Jadi memang ada di kelompok masyarakat tertentu kita mendapatkan hal yang lebih baik yang kita tidak dapatkan di masyarakat yang lain. Misalnya Japanese food misalnya, yang jauh lebih sehat dibanding makanan yang lain. Yang jelas kita dapat macam-macam. Begitu pula Islam menurut saya. Di Islam kita akan bisa dapat dari Malaysia kita dapat apa, dari Indonesia kita dapat apa, dari Mesir kita dapat apa. Dan kalau kita bisa kayak gitu, kita jadi orang yang kosmopolitan. Fungsi Al-Quran nanti ketika menyatakan su'uba wa qabaila li ta'arafu, kenapa? Karena maunya kita harus jadi orang yang kosmopolitan. Jangan seperti katak dalam tempurung yang merasa benar sendiri karena tidak pernah melihat yang lain. Itu modelnya. Dan karena itu caranya adalah start dari tabayun kalau ada informasi. Ya. Kalau sudah terjadi clash, maka caranya adalah fa aslihu bainahuma. Sekarang menarik, kita lihat sekarang. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu, jika ada dua orang mukmin kelompok A plus B, A sama B berkelahi, maka kita harus jadi C. Kita harus jadi C yang mendamaikan. Oke? Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Kalau A sama B ini yang berkelahi, sekarang udah sepakat damai dia, tapi kemudian salah satu menyelisih kembali, tarik dia sampai kembali lagi. Oke? Kalau sudah kembali lagi, lihat Al-Qur'an. Fa'aslihu bainahuma bil adli. Sekarang ditambahi bil adli wa aqsitu. Kenapa kok ditambahi bil adli? Sederhananya begini, kalau ada A sama B berkelahi, kemudian kita damaikan, damai wis, podo Islam kok tukaran naik. A sama B damai, kita C. Habis itu B garai lagi. Maka kita berusaha mendamaikan lagi. Nah, kalau kita mendamaikan lagi, secara emosional kita akan lebih dekat ke siapa? Ke A, karena B tadi menyelisihi. Karena itu Al-Quran di ujung menyatakan, oke, kalaupun ada orang Islam yang terus menyelisihi, begitu kita damaikan lagi, bil adl, tetap in fairness. Nggak boleh kamu bawa perasaan umpamanya B itu kurang ajar, sekarang lebih belok sing A. No, nggak boleh itu. Bil adli tetap, wa aqsitu, innallaha yuhibbul muqsiti. Dan kita terus harus berusaha jadi people of justice. Kalau kita kayak begitu, Allah sayang sama kita. Allah sayang sama kita. Itu etika yang harus diajarkan in konflik dulu. Lihat Al-Quran. Yang pertama dari informasi, habis itu baru kita diajari nanti etika apa yang harus kita building. Ucapan sama hati kita. Nanti ada 6 di dalam surat Al-Hujurat. 6 ini yang harus kita didikkan, yang bolehlah kita sebut sebagai pendidikan karakternya versi surat Al-Hujurat. Versi surat Al-Hujurat. Tapi menarik, harus diawali dari respect dan honor kita kepada
Allah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke. Kita lanjutkan sekarang. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah ila akhirih. Sekarang kita masuk ke 6 karakter yang mestinya harus dimiliki oleh kita, sehingga kita ini atau anak didik kita, sehingga nanti dalam hubungan antar sesama orang Islam kita tidak sampai masuk kepada perkelahian dan segala macamnya. Ini yang harus dimiliki dan harus di-building di dalam karakter anak-anak kita, dan termasuk juga tentu saja diri kita sebagai guru. Ayatnya adalah ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Kata Al-Qur'anul Karim, kita singkat saja. Yang pertama yang diajarkan oleh Al-Quran, 3 pertama berkaitan dengan mulut kita, 3 yang belakang berkaitan dengan hati kita. Jadi yang pertama misalnya kita dilarang untuk talk down, bicara yang merendahkan kepada orang lain. La yaskhar qaumun min qaumin, jangan menganggap diri kita lebih dari orang lain, sehingga kemudian saat kita berinteraksi sebenarnya tidak harus juga berupa ucapan, gesture bisa, ucapan bisa, bahasa tubuh juga bisa menunjukkan taskhir, penghinaan kita kepada orang lain. Jadi beda dengan istihza, bedanya adalah kita merasa bahwa orang lain itu kedudukannya lebih rendah dari kita, dan karena itu wajar dia untuk kita rendahkan. Itu yang tidak boleh. Atau bahasa mudahnya adalah talk down, don't talk down kepada orang lain. Itu akhlak dalam Islam yang harus kita building. Ini yang menarik. Di masyarakat Indonesia ini sangat kuat kayak begitu itu. Karena kita feodalistik polanya. Makanya kita harus kembangkan budaya untuk berbicara secara egaliter, satu. Yang kedua, dan tetap memiliki adab. Jangan berbicara yang talk down, yang melihat lebih rendah kepada orang lain. Ya. Lah, ini yang harus kita tanamkan kepada diri kita dan anak-anak kita. Yang pertama, saya singkatkan, talk down. Yang kedua, la yaskhar qaumin qaumin. Yang kedua, la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab. Yang kedua, jangan mencari-cari kesalahan orang lain, ya, atau jangan mencela kesalahan. Itu juga tidak diperkenankan. Kita tidak boleh mencela merendahkan orang. Yang kedua, mencela. Yang ketiga, tanabazu bil alqab, jangan membikin ugly nickname, sarcastic nickname, panggilan-panggilan yang jelek, panggilan-panggilan yang sarkastik, ya. Ini tapi tentu saja harus disesuaikan dengan culture-nya masing-masing, ya, harus disesuaikan dengan culture. Kadang beberapa menganggap itu sudah bukan, tapi sebenarnya enggak, karena itu tidak spesifik di sini, ya. Tapi sebaiknya, apalagi kalau kita mikir ini masyarakatnya atau komunitasnya kompleks, maka tentu saja pilih aturan yang sifatnya universal, ya. Misalnya, hei lemu, gendut, pola dan segala macamnya. Apalagi Surabaya tambah kerasan lagi, wedus dan segala macamnya, ya. Sebagaimana tidak boleh. Quran misalnya, bahkan pembicaraan kita kemarin misalnya kunu qiradatan khasiin misalnya, ya, enggak boleh, ya.
Oke. Jadi nggak boleh memberikan ugly nickname atau sarcastic nickname. Goblok ini dasar misalnya, atau sifatnya memuji tapi yang sarkastik. Misalnya ada anak super bodoh di kelas, dia datang telat, terus kita bilang, wah Einstein tekorek, padahal Einsteinnya itu maksudnya sangat bodoh ya. Waduh, Einstein teko, padahal dia yang paling bodoh ya. Bisa kadang kayak begitu. Ada orang itu apalah, orang kita kan gitu kadang, nonton bayi yang gemesin, yang cantik, kita bilang apa? Aduh, CLE. Padahal cantik maunya. Ya, itu juga masuk bisa yang pertama bisa menghina atau berkata-kata merendahkan ya, meskipun kalimatnya seakan-akan kalau dilihat secara kasat mata merupakan peninggian, tapi itu tidak boleh ya. Oke, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bisalismul fusuku ila akhirih. Selanjutnya saya tadi sudah simpulkan, enggak mempermudah. Yang keempat, stay away dari bikin assumption ya. Ayat selanjutnya, jangan bikin assumption ya, dhon ya, wala tajassasu wala yaghtab. Setelah itu jangan bikin, stay away untuk spying, mencari-cari masalah pribadi orang, personal mattersnya orang, jangan nyari-nyari urusan itu. Dan terakhir, backbiting ya, gunjing, riba. Jadi ada 6 hal. Kalau kita simpan lagi, 1, talking down kepada orang lain. Yang kedua, tidak boleh juga mencela diri ya. Yang kedua, yang ketiga, bikin ugly sarcastic nickname. Yang keempat, bikin any assumption, paling ini paling dan segala macamnya ini. Kalau berkenaan dengan orang lain, hindari itu. Dan itu bagian dari yang membuat nanti hubungan antar sesama orang Islam jadi tidak baik ya. Sesama kita menjadi tidak baik karena berangkat dari dhon ya. Meskipun dhon itu ada nilai kebenarannya, sekali lagi, dhon itu ada nilai kebenarannya, tapi kita nggak boleh. Misalnya jenengan ningali orang masuk ke hotel bersama perempuan yang lain tanpa kita ketahui jelas bahwa apa yang dia lakukan, jangan bikin suudzon ya, jangan bikin dhon, jangan bikin asumsi, atau bikin melihat ada salah seorang ustadz kok membawa di mobilnya ada perempuan siapa ya, kayaknya tidak boleh. Ada kisah menarik ya, Rasulullah SAW bersama Sofia kalau saya tidak keliru, malam-malam dan agak gelap, ada 2 orang Ansor berjalan. Rasul kemudian berhenti dan kemudian berkata, ini Sofia bintu Hayy, kata Rasulullah SAW. Para sahabat itu menyatakan, 2 orang Ansor, ya Rasulullah, saya tahu ya Rasulullah ya. Kata Rasulullah, enggak, saya harus tegaskan bahwa ini adalah Sofia. Kenapa? Karena nanti boleh jadi kalau saya tidak mau begitu, nanti kalau kamu pulang di rumah, setan bisa berpikir yang lain lagi. Mungkin awalnya bilang, misalnya Pak Ali bawa istrinya, jenengan boten nanti ketemu istrinya Pak Ali 2 bulan misalnya, mati ngono ndak tanya apa-apa, mari ngono pulang di rumah, sopo mau gue yo, koyoke sih bojone Pak Ali, tapi kok rada lemu ya, misalnya. Itu maksudnya, setan masuk nanti. Itu yang dilakukan Rasul ya, karena kata Nabi, setiap kita punya korin ya. Karena itu yang yajri majrad dam nanti, karena kaitannya dengan itu ketika konteks atau asbabnya ketika Quran bicara tentang qarin, Karena itu hindari asumsi. Kita ini sering membuat itu. 6 hal ini yang harus di-building. Ini tugasnya Ustaz Rojab nanti yang bikin. Ini harus masuk ke dalam cara kita memasukkan ke dalam pembentukan karakter buat anak didik. Menurut Al-Quran, kalau kita lihat 1, 2, 3 itu semua urusan mulut, semua urusan di sini. Tahan untuk tidak itu, 3-tiganya. 1, top down. Ini mungkin kalau pendidikan sekarang sudah masuk bullying dan segala macamnya ya. Dan itu paling seneng anak-anak sekarang ya, berkata-kata yang talking down. Apalagi budaya kita hari ini makin kesini makin
misalnya high dog, ya orang bule juga high dog, biasa saja kayak begitu itu. Lah Islam nggak boleh begitu itu. Ini yang pertama. Yang kedua, ya setelah untuk memastikan lagi talking down, nanti dirumuskan. Saya sangat yakin para ustadz-ustadzah itu bisa membreaking down lebih jauh, bisa dan seterusnya. Yang kedua, tidak mencela diri. Yang ketiga, bikin ugly, sarcastic nickname. Dan itu melekat pada orang, ya, melekat pada orang. Bikin nickname yang baik, tapi juga jangan kelebihan, lebay. Sekarang saya banyak yang lebay. Ada orang bertanya luar biasa pertanyaannya, padahal ya biasa mawon, ya. Maksud saya juga jangan terlalu lebay. Menurut saya over appreciation itu juga tidak baik. Ya tidak baik, itu membuat kita juga tidak baik, ya. Salam dahsyat dan salam luar biasa. Biasanya para motivator nonton, ya. Poin titik luar biasa. Sehingga kadang-kadang juga nggak tahu ukuran biasa, luar biasa, sangat luar biasa, nggak tahu. Karena semuanya menjadi luar biasa, ya. Bukan tidak boleh, tapi maksud saya Nabi juga memberikan pujian, ya, dan segala macam karena kita penting. Lah biasanya ugly sarcastic nickname ini agak ulumrah di kita, ya, dalam pergaulan dan segala macamnya. Sering kali kita bilang itu bodoh dan segala macamnya sering kita pakai. Hindari itu karena itu nanti akan melahirkan perpecahan, pergaulan yang tidak sehat. 3, 1, 2, 3. Nah yang 4, 5, 6 itu semuanya urusan dengan batin. Urusan dengan batin, pengelolaan hati. Yang 4, 5, 6. 1, tidak bikin asumsi. Stop bikin asumsi. Mulai sekarang stop bikin asumsi. Meskipun kayak apapun, stop bikin asumsi. Lah kita tidak bikin asumsi. Kalau kita mau diasumsikan orang-orang lain, buat klarifikasi. Seperti yang dilakukan Nabi tadi. Enggak, ini adikku. Adik ketemu gede, enggak. Adik temenan nih kandung misalnya. Dan segala macamnya. Kita butuh membuat stay away dari making any assumption, ya. Itu yang nomor 4. Nomor 5, don't engage in spying, ya, atau mencari tahu personal matters-nya orang lain. Nah ini terutama ibu-ibu, ya, mbak-mbak saweneng ngurusin personal matters-nya orang. Iku ya apa iku? Anune ya apa dan segala macam. Stop. Gak usah ngurusin urusan personal, urusan orang lain. Dan kita selalu tergoda ngurusin kayak begitu itu. Senang kita digoda ke sana, ya. Spying, ya, memata-matai orang lain, ya. Saya sering marahin istri saya sendiri dalam urusan itu. WA menjadi kelompok kayak begitu itu. Opo itu karena apalagi kalau WA tambah lancar itu, terus saja spying, personal matters. Nah, boleh itu semuanya dari sini. Nanti munculnya di sini. Oke. Dan yang paling terakhir backbiting, ghibah dari kata ghaib. Ghibah kita tidak membicarakan apa ghibah itu. Ghibah membicarakan kejelekan yang ada pada orang, tapi orangnya sedang nggak ada. Bukan sesuatu kejelekan yang tidak ada pada orang, ada pada orang itu, tapi kita bicarakan saat orang yang nggak ada. Kalau kejelekan pada orang kita bicarakan di depan orang, namanya humazah lumazah, kita mencela orang itu. Tapi kalau orangnya tidak ada, namanya ghibah. Kalau kejelekan yang nggak ada kita bicarakan, namanya fitnah, ya. Ghibah itu ada, memang kenyataan, memang ada di situ, dan itu yang harus kita hindari. Menurut saya perfect sekali aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Bagaimana kita harus membuilding etika, ya, sehingga kita lihat ada urusan pribadi yang tidak mau. Kita ini orang yang sangat komunal, karena itu biasanya urusan-urusan saudara kita, teman kita maunya bikin tahu lebih. Itu yang berat di Indonesia. Orang bule, orangnya individualis, dia tidak mau terlalu banyak urusan tahu, ya, kecuali pejabat publik baru dia tahu, ya. Makanya harus hati-hati. Apalagi ada orang kepleset, ya. Ada teori menarik, ya, namanya Freudian split, ya.
Jadi katanya kalau orang itu punya keinginan terus di-repress jauh di dalam alam bawah sadar, salah satunya nanti akan muncul dalam omongan, ya, keselip lidahnya. Ada yang menarik, dulu katanya Presiden Reagan itu pernah keliru mau ngomong the best, ya, tapi keliru the breast. Mau ngomong terbaik tapi ngomong dada, sehingga orang-orang ngomong paling dia punya uwil ini dan segala macamnya. Kadang-kadang itu juga menjadi bahan backbiting yang sedap, karena itu harus hati-hati kita nggak tahu urusan orang lain. Nggak usah dicari-cari lah, nggak usah dicari-cari urusan orang lain, karena itu nanti akan melahirkan sesuatu yang makin tidak baik lagi. Yang indah dari tadi saya kelupaan sebelum yang 6 ini ya, setelah wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu, lihat setelah itu persis setelah wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu, Al-Quran bilang apa? Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu saudara, sibling. Ikhwah itu sibling, bukan fraternity, ya, bukan persaudaraan seperti persaudaraan fraternity, ya. Persaudaraan kita ini semuanya, misalnya saudara se-HMI, saudara se-PMII, saudara se-GMNI misalnya. Bukan begitu, tapi saudara sibling, kakak adik, by blood. Karena kalau fraternity ikhwan, kalau ikhwah sibling. Kita ini sesama orang mukmin sibling. Lihat, karena itu sifat saudara, kalaupun ada orang berkelahi, islahkan mereka. Jadi menarik ya, sesama orang Islam sendiri. Ini semuanya akhlak sesama orang Islam. Sesama orang Islam. Pertama, dimulai dari Allah dan Rasul. Habis itu, selektif milih informasi. Jangan mengambil keputusan sebelum informasinya utuh. Lakukan tabayun. Tetapi kalau itu gagal dan terjadi konflik, maka jadilah penengah. Terus islah, karena kenapa? Karena ujungnya semuanya itu ikhwah. Semuanya adalah saudara kita. Karena itu sebagai saudara, maka Allah ngasih resep 6 hal itu yang harus kita building pada setiap diri kita, agar kalau kita punya 6, insya Allah kita tidak akan terjebak sampai ke hal yang lebih besar lagi, perkelahian mulut sampai nanti perang. Dari apa? Dari 6 prinsip itu. Dari 6 prinsip itu. Cela diri, ngomong yang lebih rendah dari orang lain, oh dasar Maduro, oh dasar tampang Boyolali, oh dasar ya, la yaskhar qaum min qaumin. Tapi memang menurut saya Maduro itu adalah orang yang sangat luas dadanya. Orang Jawa itu banyak dosanya kepada orang Madura. Semua cerita-cerita yang jelek kita namain orang Madura. Tapi anehnya orang Madura ketawa juga, ya. Itu yang lebih menarik. Semua cerita lucu-lucu itu nggak ada, hakikatnya nggak ada sebenarnya. Kalaupun ada mungkin 1-2 lah, lebih banyak anda ada. Tapi yang menarik, orang Madura menikmati juga, ya. Itu yang menarik, ya. Masya Allah. Ada orang Madura naik bis kota, ya. Lama dia berdiri, dan akhirnya dia turun, minta turun. Tuh tanahnya becek, ya. Dia tidak dikasih turun, kata dia mulai dari kenaikan, sampai keturunan tidak dapat kedudukan, ya. Dan akhirnya turun di tanah air, kata dia, tanah becek, tanah air. Masya Allah, ya. Habis itu naik ojek dia, karena ternyata masih becek, kata dia. Wah, ada orang sudah mau nyerobot aja, kata dia. Sudah saya kasih tanda tangan, kata dia. Pakai sign yang ini nih, ya. Signnya. Sudah saya kasih tanda tangan. Masya Allah, ya. Sekali lagi, orang Jawa, dan itu menjadi kebiasaan di antara kita. Sebenarnya kita tidak boleh gitu, ya. Jadi misalnya Jawa dengan Madura, orang Jawa selalu mendiskreditkan orang Madura. Orang Aceh dengan orang Medan, orang Aceh terus. Jadi kalau di Sumatera yang jadi orang Madura Aceh, Medannya yang begini. Kalau di Jawa orang Madura terus yang kena, ya. Orang Madura terus yang kena, ya. Habibie aja dilawan sama orang Madura, ya. Masya Allah kalau kita pikirin. Tapi menarik, ya, menarik.
Yang harus kita pikirkan adalah kalau itu sekali lagi yang kayak begini boleh jadi kita sudah masuk kepada relativitas budaya. Kalau itu sudah mengganggu, tafsirnya harus kembalikan ke siapa? Tentu saja ke budaya. Kalau itu merupakan bagian dari taskhir, nanti ke depan itu bagian jadi sukhriya, itu talking down kepada orang lain, hindari itu, stop, dan jangan diterusin kayak begitu, karena nanti akan dan segala macamnya. Masya Allah ya, ada orang Aceh, saya masih ingat, saya diceritain teman saya orang Aceh, ketangkap bawa ganja di Medan. Hanya ditangkap, dikeluarkan KTP-nya, semuanya mana KTP-nya? Terus dicek, siapa nama saudara? Kata dia, namanya Abu Bakar. Ya, dia bilang, siapa nama saudara? Umar, Pak. Siapa nama saudara? Umar, Pak. Lah ini namanya Abu Bakar. Loh, Bapak tanya saudara. Ya. Saudara saya namanya Umar, kan? Nama saya Abu Bakar, Pak. Saudara saya Umar, kata dia. Insya Allah ya. Jadi sama persis gayanya. Jadi kalau orang Medan nyalain orang Aceh, orang Jawa nyalain orang Madura. Masya Allah ya. Tapi yang menarik adalah sekali lagi itu prinsip yang pertama. Kayaknya biasa, tapi kita harus merhatiin. Kalau model yang kayak begitu itu menjurus kepada taskhir, kepada talking down kepada orang lain, maka stop. Karena itu nanti akan menjadi permusuhan lebih jauh. Ya. Karena apalagi ini boarding school, kita bisa mengamati di sana. Kalau itu menjadi bibit-bibit, stop. Itu tidak boleh diteruskan. Karena nanti saling menjelekkan satu sama lain. Ya. Nanti beda-beda memang setiap tempat itu. Ya. Nanti negro misalnya, atau apalah Indon misalnya. Ya, marah kita. Kalau di Sumatera, kalau di Malaysia orang nyebut Indon itu jelek banget perasaannya. Ya, tak senang kita. Ya. Jadi itu maksudnya, jadi di setiap kasus tentu saja harus kita kembalikan, tidak semuanya bisa kita generalisir tentu saja, cuman kita yang hidup di culture itu yang harus paham benar, kalau itu sudah masuk di dalam talking down, stop, dan itu harus kita ciptakan suasana gitu, karena itu bagian dari building karakter kepada anak, jangan nyakitin di talking down kepada orang lain, ya. Itu yang pertama, atau mencela diri, atau memberikan ugly nickname dan segala macamnya. Ya. Kalau sudah itu nanti baru kita lebarkan setelah itu. Yang paling terakhir ya, ujungnya yang paling terakhir adalah bahkan terhadap semua manusia kita harus respect. Menurut saya sempurna sekali cara Allah membangun karakter pada anak, pada umat Islam, agar kita memiliki karakter yang kompleks, mulai dari sikap kita kepada Allah dan Rasulnya, sikap kita kepada sesama orang Islam, dan yang paling terakhir sikap kita kepada semua umat manusia. Ya, Allah menyatakan inna akramakum indallahi atqakum su'uban. Allah jadikan kita su'uban wa qabaila lita'arafu. Kisahnya sebenarnya bermula dari Fathu Makkah, setelah selesai menang orang Islam, Bilal adzan. Begitu Bilal adzan, orang-orang yang baru masuk Islam di Mekah bilang gini, oh iki yo tukang muadzini Rasulullah SAW, sayangnya hitam ya. Karena pikiran dia, lihat masyarakat Arab itu masyarakat yang memang sangat memetakan antara orang Arab dengan orang Ajami. Sama lah, jangan bicara orang Arab. Amerika sampai sekarang masih punya problem tentang rasisme, tentang kulit putih dan kulit hitam sampai detik hari ini. Berbagai eksperimentasi sosial misalnya tentang kulit hitam dan kulit putih masih sangat kuat sampai detik hari ini. Itu Amerika, apalagi Arab zaman dahulu kala yang Nabi merubah hanya dalam waktu yang super duper singkat itu maksud saya. Jadi wajar kalau ada kayak begitu itu. Nah, yang menarik itu yang mau dihabisin oleh Islam, nggak boleh kayak demikian itu. Dia bilang kasihannya Nabi Muhammad itu, sayang muadzinnya berkulit hitam. Ya, turun nanti ayat ini ya. Kita dijadikan ya ayuhan nas, kata Al-Qur'an, seluruh manusia. Kita dijadikan su'uban wa qabaila lita'arafu. Kita harus mengenal sama orang lain. Itu yang saya sebut dengan being cosmopolitan.
watak kita, etika kita adalah kosmopolitan, tapi bukan relativis ya, yang nanti semua menjadi ndak apa-apa, iku lak nyane wong kono, enggak. Kita tetap punya prinsip, ini salah, ini benar, tapi kita menjadi orang yang kosmopolitan. Ya, karena kita bisa melihat banyak hal dan melihat oh kayak begitu, dalilnya yang di sana, yang di sana. Kita menjadi orang Islam yang kosmopolitan, dan berbagai ajaran Islam adalah ajaran yang sangat kosmopolitan ya, yang sangat kosmopolitan. Itu mungkin secara singkat, tidak secara mendetail per kata karena kepinginnya biar selesai aja surat Al-Hujurat etikanya. Monggo dipersilakan misalnya kalau ada diskusi yang lebih dipertajam. Kalau tidak ada kita akhiri. Buat wonten kata sih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan tadi, di mana Nabi Yusuf alaihissalam ketika masuk keluar oleh Zulaikha, itu kemudian wanita-wanita yang ada di sana waktu itu melihat Nabi Yusuf, kemudian kata Ustaz tadi mereka melukai jarinya itu bukan karena persoalan ketampanan daripada Nabi Yusuf, akan tetapi dikarenakan kejelesannya kepada wanita yang lain. Nah, apa yang Ustaz sampaikan tadi ini belum pernah saya dapatkan, karena selama ini yang saya dapatkan, yang saya terima dari beberapa Ustaz itu bahwa mereka para wanita yang melukai dirinya, jari-jarinya itu dengan sikit pisau itu didasarkan karena ketakjuban Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga mereka tanpa sadar melukai. Nah, di sini tadi saya sempat ada hal yang baru, sehingga saya ingin bertanya, kira-kira sumber yang bisa saya dapatkan untuk kemudian mengatakan bahwasanya Nabi para wanita itu melukai jarinya itu bukan karena ketampanannya, akan melakukan karena kejelasan matur nuwun. Sebenarnya ini pendapat, saya lupa saya baca di tafsir apa, tapi sudah lama dulu waktu kita bahas surat Yusuf di kampus. Salah satu cara memahami kata wa qatta'na aydiyahun ya. Jadi begini, sebenarnya sama, kalau mau ditarik ujungnya ya karena ketampanan Nabi Yusuf. Cuman maksudnya peristiwanya tidak terjadi secara simultan. Maksudnya semua tiba-tiba kepotong semuanya. Karena gini ya, Quran tidak menjelaskan secara mendetail tentu saja. Kalau kita lihat misalnya ya, falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun ya. Jadi sebagian mufassir menyatakan proses bagaimana memotong tangan itu bukan karena kemudian melihat Yusuf semuanya kemudian tersihir dan kemudian memotong tangannya, karena kalau kejadian kayak begitu kita akan agak susah melihat logikanya. Karena sekali lagi sebenarnya kita mau percaya apakah memang karena benar-benar begitu melihat Yusuf orang perempuan dan wanita semuanya yang hadir memotong tangannya, atau karena awalnya diinisiasi oleh rasa jealous antar sesamanya. Ini bukan bukan dari Al-Quran itu sendiri. Monggo mawon sebenarnya mau percaya atau mau diambil pendapatnya atau tidak. Saya hanya membaca di salah satu tafsir yang mencoba melogikakan bagaimana proses itu, dan menurut saya jauh lebih make sense daripada pendapat yang menyatakan tiba-tiba misalnya ya, saya ambil case misalnya Nabi Yusuf itu ada di sini, dharma wanitanya katakanlah hampir 50.
Kalau yang di ujung sana, bagaimana dia masih bisa mengamati tampannya Nabi Yusuf? Agak tidak masuk akal kalau kita menyatakan begitu masuk, begitu dia melihat, ya tiba-tiba dia kemudian agak susah kita menerimanya sebagai sebuah kesadaran. Tapi kalau misalnya gambaran yang menyatakan bahwa misalnya ada orang yang fokus melihat Nabi Yusuf, ya karena mungkin terlalu dekat, dan kalau orang itu pikirannya fokus pada orang, maka kemungkinan keliru tidak memotong buah tapi memotong tangan itu sangat masuk akal. Tapi kalau semuanya keliru, ya bisa-bisa aja sih, karena kalau itu Allah mengendaki tentu saja bisa-bisa aja. Cuman saya cukup tertarik dengan penjelasan yang menjelaskan itu mungkin karena jealousy, karena sifat perempuan, kemudian apalagi kalau mendapatkan perhatian yang lebih terus, kemudian berurut ya, karena semuanya kemudian kepingin menaksakan treatment yang sama dari Yusuf alaihissalam. Kayak apa kejadian aslinya saya nggak tahu, wallahu alam. Saya hanya menyampaikan satu model penafsiran yang memang berbeda dari yang umum, yang memahamkan orang kagum dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Memang agak susah kalau kita didebat sama anak-anak sekarang, kita akan susah menjelaskan. Kalau semua orang melihat Yusuf kemudian jatuh nggak masuk akal, bukan ya Yusuf itu tiap hari nanti akan bertemu dengan sekian banyak orang. Kalau memang itu sesuatu yang wajar terjadi pada setiap perempuan, apalagi ini bukan perempuan biasa, perempuan dharma wanita yang memang mereka ini sebenarnya kepingin menjatuhkan Yusuf, menjatuhkan Zulaikha sebenarnya, karena tentu saja ini ada niatan politiknya ya. Tapi kalau kita perhatikan bahwa salah satu cara untuk memasukkan ke dalam pikiran, menurut saya make sense sekali kalau kita maknai seperti itu ya. Dan tidak mengurangi, tetap poinnya adalah mereka terkesima dengan ketampanan Yusuf, tetapi proses pemotongan itu bisa terjadi bukan secara langsung, melihat langsung, tapi karena kemudian kepingin Yusuf makin mendekat dia. Kenapa dia kepingin mendekat? Karena Yusuf terlalu tampan. Jadi kalau mau dilihat ujungnya, tetap karena ketampanannya Yusuf alaihissalam. Tapi memang ada yang melihat ada jealousy, ada yang melihat tidak ada jealousy. Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Saya sebenarnya hanya menyampaikan saja. Saya tapi lupa nanti kalau saya ingat, saya dulu baca di mana, saya akan sharingkan pendapatnya siapa yang melihat itu sebagai bagian penuturan dari kenapa proses waqatta'na aydiyahun ya. Kira-kira begitu. Masih ada waktu Ustaz? Nggih. Panjenengannya masih ada waktu, kami sholatnya masih kurang lebih 20 menit lagi. Nggih. Masih ada? Monggo, nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan dalam rangka berlebih-lebihan. Cuma terus terang kita bersyukur tasbih ini ada sosok seperti beliau. Beliau sosiolog. Itu satu. Yang kedua, saya terus terang cocok dengan tafsirnya Yusuf itu, Ustaz. Karena bagi kami cinta itu melumpuhkan logika. Susah. Dan itu bisa diamati nih, banyak buktinya, terlalu banyak. Itu poin pertama. Yang kedua, ini yang pertanyaannya Ustaz. Pertama, terkait tasya sendiri. Jadi kami bermimpi dulu bahwa nanti tasya itu mampu melahirkan orang yang intelek, yang ulama. Gampangannya ini bukan berlebih-lebihan seperti panjenengan Ustaz, kira-kira seperti panjenengan. Wah, tersatan. Cuma ayat-ayat ini saya risau Ustaz, mudah bulan. Karena terkait desain kurikulum kami yang luar biasa ini, korbannya anak-anak. Karena pendekatannya itu kami kasih diniyah, kami kasih akademik, anaknya istilahnya give up gitu lagi, udah gak kuat gitu. Karena ada semacam nafsu dalam tanda kutip itu dari Ustadz Roja, ini dinianya harus bagus, kira-kira. Di sisi lain Ustadz Eko kita dininya harus bagus, di sisi lain Ustadz Aziz bilang Qurannya harus bagus.
Sedangkan menurut kami selaku pendidik, kalau kok ada 100 orang yang model-model panjenengan itu tidak lebih dari 1-2% saja, atau 1-2 orang saja, bahkan mungkin 1001. Saya ingin beliau-beliau ini beristighfar gitu loh kira-kira. Karena saya sudah istighfar di rumah ya, ini nggak benar ya. Lebih terkejut lagi saya sampaikan ke beliau-beliau, ada anak masuk ke dalam almari, dikunci, lebih memilih tidur daripada ikut pelajaran di dalam lemari. Ayo segera beristighfar, kira-kira begitu. Nah, kira-kira Ustaz, saya mau istilahnya menjadi pengislahnya itu, cuma guidance-nya untuk kita supaya bisa memperbanyak probabilitasnya orang seperti panjenengan istilahnya, orang yang ulama, yang intelek ulama itu gimana kira-kira natanya ya. Singkat saja, insya Allah nanti kami akan terjemahkan pelan-pelan. Itu poin pertama Ustaz. Yang kedua, ini menarik sekali Ustaz. Kebetulan tazkiyah ini tidak yang ke kanan, tidak yang ke kiri, kami yang tengah-tengah Ustaz. Langsung surga, ihdinas siratal mustaqim. Nah, pertanyaannya adalah terkait Pilpres ini. Kami mewanti-wanti SDM, kita nggak usah ikut yang nggak usah mendeklar diri seperti itu. Ikut sana, ikut sini nggak boleh. Karena kita ini melayani umat yang beraneka macam. Pertanyaannya Ustaz, kan ada yang di sana tuh, ada yang di sini. Kira-kira ini people of Islamnya itu siapa? Atau kalau lembaga itu siapa kira-kira? Kok semuanya itu pada ikut sana, ikut sini? Kalau pribadi-pribadi bisa saja. Kalau saya kebetulan itu Ustaz, yang tengah-tengah itu kira-kira. Tapi kalau kita ini idealnya itu siapa Ustaz kira-kira? Kok semuanya seolah-olah terkontaminasi kanan atau ke kiri gitu kira-kira? Terima kasih Ustaz. Masuk enggak? Masuk Pak Eko. Asal jangan kayak di WhatsApp itu nanti ya, saking malesnya belajar pelajarannya Ustadz Rojab akhirnya Ja'a Zaidun, Ja'a wis teko sapa Zaidun saya. Apa Zaid kok teko? Saya kalau lihat itu selalu ketawa, ingat zaman di pondok yang lucu banget ya. Oke. Yang pertama tentang people of the middle ya, in the middle. Yang memang susah. Tidak semua orang yang berada di tengah itu yang paling susah. Satu, seringkali kita dianggap labil, seringkali kita dianggap tidak punya keberpihakan. Keberpihakan kita adalah kepada kebaikan itu sendiri. Dan itu memang tidak banyak orang yang menjadi penengah itu. Karena dia tidak dapat apa-apa. Dalam perebutan kue, dia seperti donat, dia dapat tengahnya, nggak dapat apa-apa dia dapat apa-apa. Karena itu Allah mengencourage kita menjadi people of Islah, karena dapatnya adalah cintanya Allah SWT. Innallaha yuhibbul muqsitin. Karena itu ujungnya lihat bil adli wa aqsitu, kata Al-Qur'anul Karim. Usahalah ke sana. Kata Cak Nur, qist itu kata Cak Nur secara bahasa dulu, nanti masuk ke dalam bahasa Inggris jadi jas. Saya tidak tahu benar atau enggak, tapi Cak Nur ada itu bahasannya dari kata qist nanti jadi jas dalam bahasa Inggris, kata Nur Kholis Majid dulu. Wallahu a'lam. Tapi yang menarik memang kita dituntut, salah satu akhlak yang harus diperjuangkan buat kita adalah di tengah konflik orang Islam. Tentu saja kenapa? Karena pilihan kita jangan jadi orang yang menjadi konflik, kan gitu. Makanya kita harus menjadi penengah. Kalau kita sendiri sudah jadi konflik, ya terus apa yang jadi penengah gitu. Karena dari awal kita sudah dikasih tahu, jangan kamu bikin konflik. Karena itu kalau dapat berita, please tabayun dulu. Karena harapannya kita tidak berada di konflik itu, di tengah itu. Apalagi sekarang ngeri kita merhatikan, sama-sama merasa ngusung tauhid, mereka sama-sama ngeri. Saya juga tidak suka dengan orang yang terlalu membela kanan atau kiri dan segala macamnya. Dan kita semuanya sekarang terbelah, tentu saja. Semua organisasi kita terbelah kalau mau jujur. NU terbelah, ada kelompok tengah, ada kelompok kanan, kelompok kiri. PKS terbelah, ada kelompok kanan, kelompok tengah, dan segala macamnya. Semua organisasi Islam terbelah. Sampeyan teliti wis, ujungnya karena apa? Selain karena informasi, adalah karena fitnah. Ya, karena fitnatul mal,
yang sangat berat. Kita harus berada di tengah. Kalau kita berangkat dari, lihat, ada satu kisah, saya senang dengan kisah itu, saya posting di Facebook untuk nunjukin, bayangin kalau kita tidak punya suudzon kepada orang, tidak punya apa, itu bisa melahirkan sesuatu yang menakjubkan. Ada kisah di kalangan para mutasawwifin, para ahli tasawuf, ada kisah menarik. Ada kelompok perampok habis merampok dia, kemudian kemalaman dia mau tidur, tidak ada tempat kecuali pesantren, ribat. Dia masuk ke dalam ribat, Pak Yainya bilang kami ini para mujahidin, jadi kami tidak punya tempat tidur, bolehkah kami masuk ke dalam pesantren untuk tidur? Oh, mari. Seneng Pak Yai, karena mujahidin. Puanya dikasih makanan, kasih minuman, kenyang mereka. Semua minuman sudah dikasih. Tidur mereka sekarang. Pak Yai bilang sama istrinya, sisa air itu dikumpulkan. Karena Yainya kayaknya orang Madura, ya. Tabarukan dengan air sisanya ini. Oke. Maka kemudian malamnya berdoa sang kiai, karena Pak Yai punya putra yang lumpuh, nggak bisa bangkit. Waktu makan, para perampok ini bertanya, siapa itu Pak Yai? Putra saya sakit Pak Yai, semoga sehat Pak Yai. Malamnya dia berdoa, ya Allah, aku berdoa dengan perantara para mujahidinmu yang berjuang di jalan Allah SWT. Ya. Nah, dia berdoa dengan begitu, dan kemudian istrinya disuruh mengusapkan air sisa dari yang diminum oleh para perampok ini, dioleskan ke seluruh tubuhnya. Pagi sembuh, bangun dia. Wah, perampoknya setelah sehat bugar, bangun mau minta izin, kita mau melanjutkan jihad fi sabilillah. Ya. Anaknya yang kecil bangun, menyalamin juga, kaget sih loh. Ini putranya yang tadi malam masih sakit. Iya loh, kok bisa sembuh Pak Yai? Semalam saya berdoa, saya bertawassul pada Allah dengan jihadnya sampean ini, ya. Dan saya bertangkul dengan air yang saya minum itu. Nangis semuanya, menyatakan, demi Allah Pak Yai, kami ini perampok, bukan mujahid fi sabilillah. Ya, di An-Nawadir punyanya Syihabuddin Al-Qalyubi, kisah ini dituturkan. Tapi yang menarik adalah yang harus kita renungkan, kadang-kadang kita ini mendapatkan penderitaan untuk kebaikan orang lain. Nabi Yusuf alaihissalam harus masuk ke dalam sumur. Untuk apa? Untuk agar, kalau kita renungkan, habis dari sumur, belum selesai godaannya. Digoda oleh Zulaiha, belum selesai godaannya. Dimasukkan ke dalam penjara, belum selesai godaannya, sampai ujungnya menjadi menteri. Tapi kalau tidak melewati penderitaan-penderitaan itu, berapa ratus atau ribu atau puluhan ribu orang Mesir yang akan mati kelaparan karena masa paceklik. Karena Allah yang tahu ilmu ke depan, ini Mesir akan masa paceklik 7 tahun. Karena ini tidak ada makanan, semua orang bisa mati. Dan untuk yang bisa menyelesaikan Yusuf, tapi Yusuf wong desa, gimana caranya? Masukin sumur. Jadi kadang-kadang kita menderita, tapi untuk kebahagiaan orang lain. Kalau kita ini orang top, maka kita menderitakan, tapi justru penderitaan kita punya manfaat buat orang lain. Oke. Kita ini kadang tidak sadar, kadang kita menderita justru untuk kebaikan kita. Tapi lebih top lagi, kita menderita justru untuk kebaikan orang lain. People of Islah, dia tidak dapat apa-apa. Dia mengislahkan orang, tapi dia mendapat yang jauh lebih dari apa yang dicari oleh kelompok A dan B. Karena dia mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Saya dulu di SMA adalah satu-satunya mungkin mahasiswa yang tidak pernah masuk kantin, karena tidak punya duit. Selama 3 tahun, sekalipun saya tidak pernah masuk kantin. Karena tidak punya duit dari pesantren. Nanti habis ini, kalau teng, saya tidak ada uangnya. Anak pesantren bisa jajan dari mana ceritanya. Saya langsung ke belakang kelas, bawa buku, baca. Kemiskinan saya bermanfaat untuk membuat saya juara 1. Karena kalau saya tidak miskin, mungkin saya akan ke kantin makan, habis itu berani deketin cewek, traktir bakso, ya dah. Kan tidak punya uang, gimana mau traktir perempuan? Deketin aja tidak berani. Jadi kemiskinan kita kadang-kadang bermanfaat buat diri kita dan bahkan buat orang lain. Orang-orang soleh itu kadang-kadang lihat, perhatikan. Kalau Allah itu yang tahu. Kiai ini, waliullah ini, lihat,
Justru dia itu bisa membuat orang nanti semuanya jadi mujahidin perampok ini. Dia bertobat, belajar keribat itu, dan berakhir menjadi mujahidin fisabilillah. Kebaikan orang itu bisa merubah itu. Sampai anaknya dibikin sakit. Kan Allah tahu, anaknya kiai ini kuat masih sakit ini. Dan justru sakitnya itu yang membuat jalan hidayahnya orang itu kalau kita pikirkan. Memang berat menjadi people, tapi lihat baiknya husnudzonnya kita. Karena itu dikasih judul husnul i'tiqad. I'tiqad kita yang baik, niat kita yang baik melahirkan keajaiban. Melahirkan keajaiban. Lah bayangin sekarang kalau relasi kita antar sesama umat Islam dikembangkan atas dasar itu, insya Allah akan baik. Insya Allah akan baik. Lah people of Islam itu maksud saya. Kita harus di pertengahan. Kalau kita terlibat konflik, yakinlah dua-duanya tetap muslim. Itu hanya kesalahan ijtihad. Maka kita harus kuat banget untuk, sebenarnya kalau kita pikirin antara Prabowo dan Jokowi, kalau sekarang kita petakan kepemilihan itu, sama itu persoalan informasi doang. Kalau kita mau buka-bukan, tapi kalau kita lihat di medsos, Masya Allah, yang pendukung Prabowo jelekin Jokowi terus, yang Jokowi jelekin Prabowo terus, ini mau apa maunya? Ya. Dan seakan-akan bela Prabowo membela Islam. Kalau membela Jokowi, dan bela Islam. Dan segala macamnya. Masya Allah kalau kita perkirakan. Ya. Dan ulama terbelah, dan segala macamnya. Yang kasihan adalah orang yang nggak tahu. Orang yang nggak tahu. Siapapun yang tahu pemerintahan di Indonesia, tidak sesederhana itu. Ya, tidak sederhana itu. Itu yang pertama yang harus kita pikirkan. Jadi, upayakan kita terus menjadi people of Islah. Alhamdulillah lembaga seperti Tazkiyah yang berada di tengah, menurut saya harus semakin banyak yang berada di tengah. Sudah tidak zamannya lagi kita mengkotak-kotakkan diri kita. Kotak itu hanya penting untuk sebuah lahan perjuangan, ya. Tapi mental kita, cara berpikir kita, cara penyikapan kita harus seperti people of reconciliation. Yang terakhir, yang kedua tadi tentang satu, ada hal yang harus kita rubah pada diri kita sendiri, ada hal yang kita tidak bisa rubah dari diri kita sendiri. Yang pertama adalah memang harus diakui sekolah di Barat itu terutama memang tekanan kebahagiaannya jauh lebih besar dibanding di Indonesia. Jangankan di tingkat SD, SMP, SMA, di tingkat universitas di Indonesia itu menakutkan. Ya. Profesor selalu benar, profesor selalu menyalahkan. Kalau kita datang ke pembimbing maunya nyalahin terus dan segala macam. Memang modelnya begitu di Indonesia itu tradisinya. Dan itu yang maksud saya. Satu, berubahlah kita. Ya, memang sama sekali meletakkan sebagai orang Barat bahwa hubungan santri dan ustadz, hubungan guru dan murid hanya sebatas fasilitator, teman, sehingga seakan-akan kehilangan adab, itu juga tidak tepat. Tapi memang di Barat hubungan itu rileks banget. Rileks banget. Coba bayangin, kita kan bayangkan, Masya Allah kalau kita pikirkan ya, SMA di Barat katakanlah, itu biasa murid setelah selesai, itu hampir setiap murid ngasih hadiah kepada gurunya. Bukan karena tradisi, bukan karena apa? Karena murid merasa berjasa. Bayangin, kalau besok mau ujian, itu guru nilpunin satu-satu ke muridnya. Bisa konferensi online nanti malam, saya siap. Nanti kalau misalnya ada murid yang kurang baik, siswanya, gurunya datang ke gurunya. Ini saya ngelihat anak saya di matematika kurang baik. Oke, ibu mau anak ibu mendapatkan kuliah tambahan dari saya? Gratis, Bu. Nanti habis kuliah, nanti habis kelas. Seperti itu cintanya guru kepada muridnya. Ya tentu saja jenengan bisa nih, tapi kan gajinya gede, Ustaz. Iya. Memang gajinya juga memang besar. Cuman maksud saya passion guru di Barat. Saya bukan selalu ngunggulin Barat, yang ada juga yang jelek. Memang berbeda dengan di Indonesia. Ada banyak keikhlasan mereka. Saya baru datang di Australia, yang jemput saya, yang ngantarin saya keliling Melbourne, yang sampainya supervisor saya. Belum kenal, belum pernah ketemu kecuali email. Cuman dikasih tahu kamu nanti pesawatnya pakai apa. Dia saya, kok gini profesor di Barat ya? Di kita mana ada profesor jemput ke bandara? Dan kemudian ini nanti gini. Terus sampai di kampus kita dibawa, dikenalin ke kantor satu. Loh, ini anak bimbingan saya sekarang. Ya, dia lagi ngerjain ini penelitiannya. Hey, ketua jurusan dikenalin.
Nggak ada tradisi begitu. Diorangkan, dimanusiakan. Di kini mana ada, kita ngadep profesor aja takut. Jangankan kita mau ngomong di tingkat SD, SMP, SMA, hatta di perguruan tinggi kita masih belum memanusiakan. Itu yang memang menurut saya berbeda. Tapi tetap hormat. Yang saya paling menurut saya misalnya, di barat, senakal-nakalnya orang, kalau masuk kelas, diam. Mereka tahu bagaimana menghormati orang. Nggak ada orang bule itu kalau di kelas ngomong. Saya sampai marah, saya sampai nangis kapan hari. Karena ngomong aja mahasiswa itu. Saya bilang, yuk kalau ngomong keluar mas. Saya enggak silakan, sampai enggak saya kurangi nilainya. Kalau kamu seneng ngomong, keluar saja. Saya bilang begitu. You menghina saya. Orang ingin itu. Terpaksa saya ngomong begitu. Karena maksud saya harus diajarin dengan cara gimana lagi. Diomongin sing halus gak kena, ya udah sikat aja anak kayak begini udah. Ya, saya sikat. Tolong dong. Makanya yang punya talim kita. Di pesantren itu jalan kalau di pesantren. Di pesantren tidak ada santri berani ngomong kalau ustadz ngomong, tidak berani. Di kampus pecoletan semuanya. Giliran ditanya siapa yang mau tanya, ini kabel orang Indonesia. Loh, di barat masya Allah, begitu guru, any question, gini semuanya kalau di barat. Tidak tahu tradisi mengencourage orang untuk bertanya, tinggi banget di barat. Tapi orang Indonesia, yang satu presentasi satu ngomong, begitu ada yang tanya, atau siapa yang bisa jelasin ini, diam semuanya. Ini dari mana kita memunculkan tradisi begini? Ini tentu menurut saya culture yang dibangun. Yang kayak begini itu yang menurut saya membuat kelas jadi enjoy. Tapi tentu saja ada banyak hal ya. Mungkin tazkiyah sudah lewat dari situ, misalnya ukuran kelas dan segala macamnya, ruangan. Bayangin sampai ukuran ruangan itu dipikir kalau di barat. Saya musim panas, saya nggak tahu ada orang yang ngecek gini. Saya tanya sama satu, ngapain dia itu? Di Australia itu ada policy, jadi ruang kelas itu harus sekian derajat terus, nggak boleh lebih. Gila. Sampai segitunya, karena biar orang belajar itu nyaman. Masya Allah, itu kan Islami mestinya yang begitu itu. Kita semuanya dipikirin di sana. Tapi memang wajar ongkosnya mahal memang. Karena itu ongkosnya mahal. Tapi mestinya kan oke lah, itu hal-hal yang di luar itu. Tapi maksud saya satu, guru memang harus mengajar dengan hati. Dan menurut saya di barat mereka mengajar dengan hati. Saya punya supervisor yang marah kepada salah satu mahasiswa yang dia tidak ngumpulkan paper 2, tapi maunya minta lulus dengan menego dan mau ngasih uang. Karena dia masih punya relasi dengan Sultan Hasan al-Bolkiah. Tidak tahulah anaknya siapa. Pokoknya orang Brunei. Dia cerita sama saya, marah dia. Kata dia sudah ngasih email, you kirimkan papermu karena kamu belum selesai. Kata dia terus dia ngadep, dia bilang, Pak, bisa nggak kita selesaikan dengan cara yang lain? Gitu aja dia ngomong, marah kalau saya. You kira kamu bisa membeli saya? Kata dia, kemudian diusir. Saya usir keluar dia Yahya. Itu Brunei gila itu kata dia. Bayangin, ya. Untuk punya kayak begini, ini kan tentu orang harus punya. Ya, memang sekali lagi, maksud saya tidak semuanya harus dengan duit. Para kiai, para ustadz dulu juga tidak punya duit. Maksud saya, masih sekarang dosen kita sekarang relatif lumayan kaya sekarang. Tapi mentalnya tetap aja. Artinya bukan masalah duit sebenarnya membuat kita ini punya integritas, punya kecintaan terhadap ilmu. Kita ini semakin hari tidak punya kecintaan terhadap ilmu. Terus terang menurut saya. Hatta dosen di kampus-kampus banyak yang tidak cinta sama ilmu, tidak pernah baca buku. Mahasiswa juga tidak pernah mengkritik, mahasiswanya juga tidak pernah baca buku. Sehingga dikasih itu aja diem aja sudah. Jarang ada dosen yang tiap hari baca buku. Gimana kita mengharapkan murid baca buku? Lawang dosen ini aja tidak pernah baca buku. Ilmunya tetap itu aja. Tidak ada buku baru yang dia baca. Dan segala macamnya. Oke lah, orang bisa beralasan dulu karena tidak punya buku dan segala macamnya. Sekarang mau apa? Di internet sudah banyak. Yuk tinggal download, tinggal baca dan segala macamnya. Itu maksud saya. Tidak ada kecintaan terhadap profesi. Itu yang menurut saya tidak ada. Dan akhirnya kita ini sebenarnya sudah terlalu banyak teorinya. Kita paling tahu bahwa bekerja menjadi guru adalah ibadah kita.
Lah kalau kita mikir begitu, mestinya kita ini servis yang paling terbaik. Karena urusan gaji itu urusan secondary. Urusan saya adalah saya bekerja disuruh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menempatkan saya sebagai guru. Bukan uang itu yang saya cari. Ya, tapi saya karena Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Ar-Razzaq. Ya, bukan dari dan segala macamnya. Kalau kita mikirin situ bahwa sekerja karena Allah Subhanahu wa taala, mestinya kan cukup. Mestinya kan cukup. Orang bule itu maksud saya. Dan memang itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja ada hal yang memang kita tidak bisa bergerak, seperti misalnya mata pelajaran yang terlalu banyak. Memang itu susah banget, gimana wong itu memang bagian dari sistem Indonesia Raya yang memang seraya-raya ini ya. Masya Allah, hatta S1 saja masih belum spesifik di kita. Masih sangat banyak pelajaran yang tidak ada juntrungannya sebenarnya. Ya, masih terlalu banyak. Tidak ada kaitannya dan segala macam. Kalau dipikir manfaat, memang semuanya manfaat. Semuanya manfaat. Cuman kalau kita bikin nasi goreng, ya tidak butuh keluar lah, gitu. Cukup bawang putih, bawang merah, gitu maksudnya. Semua bagus, cuman tidak semuanya harus kita pelajari kalau kita mau jadi expert. Tinggal kita ini mau jadi apa, itu persoalannya. Di kita ini senangnya orang itu tahu segala, tapi ini jeruk blas, tahu sedikit. Ya, kita ini maunya tahu yang dalam. Semua gaya Islam itu diambil oleh orang Barat. Kalau mau jujur, bayangin di Barat itu kalau kita mau jadi doktor, itu yang ngasih lisensi adalah para masyayikh. Yang di dunia, kita kan tahu sebenarnya, di dunia Islam misalnya, siapa ahli fikih, kita tahu, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam itu. Di dunia Barat itu sudah tercipta kayak begitu. Biologi molekuler, tokoh iki di dunia. Sudah ada orang-orangnya itu. Sosiologi agama orangnya ini, sosiologi politik orangnya ini. Dan sudah ada itu, dan kita sudah tahu. Nanti kalau kita bikin S3 nulis, maka paper kita akan diserahkan kepada salah satu di antara masai itu, yang nanti dia akan baca dan dia ngasih komentar. Oke, ini layak orang ini dikasih doktor. Mereka yang ngasih. Gayanya misalnya Australia, Amerika, gayanya begitu. Jadi yang mengesahkan adalah syekh. Yang punya kayak begitu itu siapa? Barat. Dulu punya siapa? Orang Islam. Kita sekarang nggak begitu lagi. Ya. Kita sekarang niru gaya Eropa sebagian memang dengan cara ujian, ya. Dan susah, udah, ndak. Ya kalau orangnya baik, tapi kalau ndak baik nggak bisa. Kita dituntut sebenarnya. Kita ini tuntutannya memang misalnya kayak sangat banyak ngajar kita, itu juga beban juga bagi guru, ya. Di Barat memang ndak banyak ngajarnya. Kita harus ngomong detail. Contoh, saya kasih contoh ya. Dosen tapi saya rasa ini nanti juga semuanya. Misalnya kita di sana itu misalnya untuk menjadi ini kampusnya maunya menjadi kampus riset kelas dunia. Caranya adalah maka dosen normalnya dia mengajar katakanlah 12 SKS. Oke, 1 minggu. Ada tuntutan dalam 1 tahun you harus produce jurnal internasional 1, katakanlah. Maka dalam 1 tahun dia harus produce itu. Kalau dia memenuhi target, maka akan dikurangi dari 12 itu, you 10. Kalau kita bisa memproduce 2 jurnal, dikurangi lagi, you cukup ngajar 5. Kalau kita bisa lebih lagi, you nggak ngajar. Cuman suruh neliti terus, ngembangin ilmu terus. Tapi harus ngajak yang di bawahnya lagi. Jadi ilmu itu jalan, dia memproduksi ilmu. Itulah kenapa di Barat selalu menghasilkan Nobel dan segala macamnya, karena dia ngembangin ilmu terus. Kita ini kita ndak memproduksi ilmu. Kita muter-muter terus di situ. Memang untuk agama itu penting ya. Misalnya tradisi kita ada tradisi syarah hasyah, sarah hasyah. Sebenarnya kan muter aja di situ. Dari matan ke syarah ke hasyam, balik lagi, wis nguntun aja. Tapi kan tidak ada yang baru sebenarnya, kecuali pengembangan saja. Barat tidak. Memang untuk ilmu agama itu penting karena kita mementingkan asolah itu tadi, keaslian. Tapi kalau sains kita terapkan polanya kayak begitu,
Meskipun otaknya cerdas-cerdas, nggak akan kita bisa memproduction of knowledge, nggak akan bisa. Bayangin, sekolah di barat itu, saya ketahui ya, untuk SD, cuman yang paling ditekankan, tekanannya cuman dilatih cara untuk melakukan penelitian, bekalnya sudah dikasih mulai SD. Misalnya, presentasi, mencari data, belajar untuk interview, belajar untuk mengobservasi, itu yang ditekankan dari kecil. Jadi mulai dari TK, setiap seminggu sekali, anak TK di barat sudah maju ke depan. Last week, I went to my parent house. Dia udah cerita setiap minggu, SD. Maka sangat wajar orang barat lancar kalau suruh presentasi. Sampean kalau mewawancarai artis barat, spotman orang barat, lancar kalau ngomong. Muhammad Ali kalau ngomong, kita terkagum-kagum ya toh. Kok so keren ya. Kita, artis kita coba wawancarai. Ngomongnya nggak jelas, gagap-gagap, ngomong nggak ada isinya, pueda banget. Hatta penyanyi rock barat tanyain, karena dia dilatih mulai dari kecil. Di kita nggak biasa, mahasiswa kita suruh presentasi, bingungnya minta ampun. Apalagi kalau nggak ada buku, bingung dia. Presentasi bukunya sih dibaca, slide-nya dibaca doang, karena nggak biasa. Nggak biasa. Lah, barat itu yang menarik. Bahkan SMA itu, tugas akhirnya, tugas mata kuliah, tugas pelajaran, itu sebanding dengan penelitian anak S1. Dia sudah nyari data ke lapangan, bikin interview, observasi. Jadi wajar kalau begitu kuliah, dia sudah mandiri secara sains itu. Dan menghasilkan production of knowledge, di-encourage ke sana terus, dan senang karena memang tidak banyak materinya. Sekali lagi, kita memang susah kalau urusan kurikulum. Saya nggak tahu, wong yang di Kemenak, di Kemdikbud, wong pinter-pinter. Ya sudah alumni Amerika, alumni Eropa, tapi kenapa kok begitu? Wallahu a'lam bishawab, kalau itu saya nggak tahu. Ya. Doakan Ustaz, kita akan revolusi. Lah, saya setuju. Memang terlalu banyak. Jadi maksud saya kalau bisa ngakali hanya untuk kepentingan ujian, menurut saya go for it. Itu bagus menurut saya. Karena menurut saya memang terlalu banyak. Itu maksud saya. Tapi yang sekali lagi yang paling penting, apa yang tidak bisa kita rubah, biarlah itu nanti ada caranya sendiri dalam perubahannya. Yang paling penting kita sebagai pengajar harus mengembangkan itu. Satu, kembalikan lagi untuk pada niat bahwa saya bekerja bukan karena apa-apa, tapi karena Allah SWT, sehingga kita memberikan servis yang paling terbaik, bahwa kita sedang mengkilapkan batu itu menjadi permata-permata yang nanti kita akan mendapatkan hasilnya tidak saja di dunia ini, tapi nanti di akhirat kelak. Itu yang harus kita impikan ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sharingkan. Terakhir saya teringat waktu saya di Frankfurt Uni, menarik, lihat bayangin untuk komitmen orang terhadap ilmu. Di Frankfurt Uni dosen itu harus S3 dan dikasih target dalam 1 tahun dia harus produce jurnal atau buku. Kalau dia tidak berhasil, maka dia harus sekolah lagi, S3 lagi dengan ilmu yang lain, karena dianggap ilmumu sudah ketinggalan zaman. Wis sudah memproduksi ilmu on pancet aja ini, mudun dia. Kalau dia tidak mau S3, maka dia diturunkan, tidak boleh mengajar kecuali menjadi tutor. Maksudnya yang merangkai ilmu. Bayangin, maksud saya komitmen orang pada ilmu. Komitmen. Lah kita ini harus begitu maksud saya. Oke lah, jangan semuanya diukur dengan uang maksud saya. Dan semuanya nanti kalau kita memang benar-benar committed terhadap ilmu, insya Allah akan ada hasilnya. Orang akan tahu. Ya, i'malu fasayarallahu amalakum rasulul mu'minun. Ya, pasti akan tahu. Itu saja dari saya. Ngapunten, mohon maaf kalau ada kekurangannya. Semoga ada manfaatnya. Dan Allah yakum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.